Oke, guys. Jadi ini kita mau bercerita tentang masa kecil ya. Kok jadi bingung ya sih? Kita itu bingung mulai dari mana karena Banyak banget cerita-cerita masa kecil, tapi eh, ya mungkin mulai dari waktu SD kali ya. ya siap. Kita belum kenalannya belum. Oh iya, balik kacang timur kan? Balik aja. Balik ke Cende. Balik kacang deh ya. Oke, balik ke Cende. Kembali lagi bersama kita di podcast Hari Family, bercerita tentang masa kecil. Bebe ceceri itita, Bercerita tete tataang, tentang ama asa, masa kayak cicil, kecil. asik. Jadi gua mau, Kembali lagi. Perkenalan. oh iya perkenalan ya. Yang sudah tahu, terima kasih. Yang belum tahu, nama saya Adi Sulaiman. Iya. Ya. Dan sebelah kanan saya kakak saya ini yang bernama Beta, my name is Asep Sanjaya Wijaya Kusuma Priwarandi Rausodo. dia yang paling bagus namanya di antara kami berlima. Coba. Kami itu Asep ada lima. Sanjaya. Kalau Kami- gua Adi Sulaiman. Cakep sih. Cakep. Lu kan Sulaiman kan. Justru gua nggak kurang jelas juga sih namanya kan Asep Sanjaya. Kan cuman Asep Sanjaya doang kan. Tapi nggak ada Sanjaya itu merek ini coy. Apa merek? semen. Bukan, Sanjaya itu kayak nama PT gitu. Lu kalau ngeliat toko bangunan lagi jalan di motor, toko bangunan namanya Sanjaya Abadi. Ya bagus dong. Berarti gua toko bangunan dong. Enggak, maksudnya Palmimiar gitu. Apa sih namanya? Palimiar. Pelamimiar. Jadi jadi orang tahu itu, orang banyak tahu gitu Sanjaya. Familiar. Nah, familiar. Iya, familiar. Iya, gua kan Adi Sulaiman. Ya itu doang gitu maksudnya. Nggak ada nama bangunan Sulaiman. Jarang kan? Jarang. Belum ada sih. Paling ada toko bangunan Adi Jaya. Tapi ada nama artis tuh, Adi Sembako. Yadi tuh. Oh ya dia. Oh udah diganti. Yadi ngaco. Jadi Ntar lu gue kelilipan lemari nih kayaknya. jadi kayak gini. Gua pengen curhat keresahan gua waktu masa gue SD sama abang gua, karena gua mau cerita itu masih takut aja gitu sampai sekarang, nggak tahu kenapa gitu. Tentang cerita tentang gua gitu maksudnya. Iya, gue Lu mau ngomongin gua gitu. iya maksudnya gua mau ngadu sama emak pun juga gue takut gitu maksudnya. Iya, nggak berani gitu. Jadi keresahan gua waktu kecil, gua punya abang sangat jahat sekali. Iya, nggak, lu kalau ngebayangan ada di posisi gua, nangis berdarah kayaknya. Surem sih. Iya, sumpah. Gua ngadu nggak berani, ya gue cuma bisa diem gitu. Jadi setiap gua kan emak gua punya usaha cilok ya kan. Mak lu berarti mak gua Iya, juga kan. ya kan. Iya, mak lu juga sih. Iya, mak kita punya usaha cilok. Dulu cilok, tapi sekarang juga kalau disuruh masak cilok pasti dia masakin. Kalau ada keluarga datang pasti dia masak ya kan.
Tapi pas gua SD, gua suruh jualan sama emak gua. Abang gua waktu itu SMP ya? Gua waktu itu Iya, SMP loh. SMP. Iya. Dia itu pagi-pagi banget udah siap-siap mandi jalan. Pokoknya udah rapi aja, udah siap-siap. Rupanya nggak berangkat dia. Nggak berangkat cuy. Dia begal gue ada tuh di gang jalan sekolah gue, ada di gang sekolah gue sering lewat situ. Di situ ya gue biasa dekat rumah. Iya, dekat rumah yang di sekolah. Iya kan akses ke sekolah. Iya, akses ke sekolah. Di sekolah. Jadi gue buat teng-tengan cilok tuh ya kan. Teng-tengan cilok, gue masuk gang, dia udah gini aja nih. Iya, tadinya gue nggak nge, gue nggak tahu ya kan dia mau ngapain. Rupanya gerusak-gerusuk, buka cilok nih. Cilok berapa biji tuh dimakan sama dia gitu, dimakan. Terus yang lebih parahnya lagi, uang makan gue juga dipalak. Parah nggak? Ciloknya masih panas ya gue makan ya. Iya, cilok masih panas di sini, di bobol-bobolin aja sama dia. Gue nggak apa-apa sih kalau cilok mah nggak apa-apa ya kan. Gue nggak terlalu masalahin. Uang jajan gitu, uang jajan 1.000 dipalak. Berarti abang lu tuh jahat banget ya. Gila bener. Pokoknya gue cuma di situ bengong. Ya nggak bisa ngapain gitu. Mau ngelawan ya dia abang gue gitu. Dia pun emang salah dia, cuman gue nggak bisa ngelawan. Orangnya gue kan pendiam orangnya kan aslinya kan. Gue nggak banyak bicara, nggak banyak ngobrol, nggak banyak apa ya. Paling ya gue tahu-tahu kentut aja. Tapi yang paling bodor itu, yang paling lucu gitu, dengan ceplos-ceplosnya itu gua gitu di keluarga gitu ya kan. Nah balik lagi ke masalah palak memalak, duit 1.000 diambil sama dia, gue cuma dikasih 200 perak. Dia bilangnya apa? Dengan enak, dengan santainya, lu mah makan tiktak aja udah kenyang. Lu bayangin tiktak segede apa tik? Itu ku usus aja nggak nyampe. Maksud gue pengen hari ini detik ini gue pengen nanya maksudnya apa gitu. Kok bisa segitunya sama adek sendiri gitu. Jadi gini ya, pada waktu itu memang gue itu merasa mungkin orang yang paling sendiri gitu. Maksudnya sendiri gimana? Sendiri gimana? Lu punya adek, punya... Iya, maksudnya gini. Gue itu mungkin salah satu apa ya, anak yang kayak ini gimana tuh apa ya, kurang perhatian mungkinnya dari orang tua ya. Dalam artian itu kan makan orangnya terlalu apa ya, diem gitu kan. Jadi gue tuh ya lu tau sendiri kan, gue misalkan gue main terus mandi di kali ya kan, mandi di kali bajunya basah. Gitu kan, gue kan mandi di kali kan. Nah mandi di kali tuh pas gue pulang itu bukan disambut gitu coy. Jadi lah ngapain disambut? Lu mandi di kali basah-basah masa menyambut? Ya maksudnya kan asalnya udah diganti baju sana gitu kan. Orang-orang begitu kan biasa kan, yang gue liatin kan. Tapi kalau gue kan enggak. Gue juga sama ditodong gitu pakai sapu di rumah. Nih, terus jadi gue tuh kayak apa ya? Jadi kayak kekeluargaan, bukan kekeluargaan ya. Jadi kayak rasa gue jadi nggak ada yang gue contoh gitu. Maksudnya bukan nggak ada yang gue contoh ya, gimana ya? Jadi kayak gue tuh kayak apa sih yang gue lihat gitu, nggak ada gitu. Maksudnya kan nggak ada hal-hal kayak gitu. Jadinya mungkin itu yang gue lakukan juga sama adik-adik gue gitu. Dan itu jujur gue sesalin. Gue sesalin banget. Gue juga nggak bisa berbuat apa-apa sekarang ini kan untuk adik-adik gue, termasuk lu gitu kan. Ya kan yang lain.
kenapa harus gua gitu korbannya gitu. Adik gua lah, sekarang kan lu yang dagang cilok. Nah kalau si Is yang dagang cilok itu lain lagi ceritanya kan. Nah itu lu yang dagang cilok. Nah waktu itu nah ya kayak gitu kan, ke apa jadinya gua kayak apa ya, dulu kan kayak mandi di kali, terus pas pulang tuh wah mandi mulu lu ya, wah langsung tuh betul gitu pakai sapu kan. Nah tuh gue pernah tuh sekali tuh apa namanya tuh nolongin si Cecep kan. Cecep abang kita itu si Cecep, nolongin si Cecep. Waktu itu si Cecep tuh main hujan-hujanan. Nah terus gue dikasih mandat sama emak, Sep, lu kalau si Cecep pulang, lu jangan bukain pintu. Kalau lu bukain pintu, lu yang gua getok. Sampai segitu sama. Iya kata emak. Nah, hujan kan, karena kan itu posisi lagi mendung tuh, emak ngomong kayak gitu tuh. Jangan, awas lu, jangan ada yang main hujan-hujanan lu ya. Gua capek nyuci baju kata gitu kan. Ya udah. Tapi pas hujan si Cecep keluar. Cecep juga ngancem gua kan. Jadi nggak ada gitu apa namanya tuh, nggak ada yang gua contoh itu, nggak ada. Jadi kayak sayang sama adik gitu. Oh jadi ada. Lu Cecep juga sama gitu maksudnya sama perlakuan nah, lu sama gua. Iya, Cecep juga kan awas lu ya, lu kalau bilang emak lu gua hujan-hujanan lu gini dah pokoknya. Tuh kalau dia masih inget tuh Sangklak semua ya. Iya makanya dia hujan-hujanan kan, akhirnya dia hujan-hujanan tuh pas udah gitu dia tuh pas udah beres hujan-hujanan, gua tuh lagi di dalam rumah kan. Nah dia tuh mindik-mindik di kaca, ngetok-ngetok. Sep, hah? Apa kata gue? Bukain pintu, Sep. Gue nggak bisa buka pintu, gue gitu kan. Ntar emak marah, gue bilang gitu kan. Terus, cepetan kata buka pintunya. Gue kan waktu itu emang belum bisa buka pintu kan, pakai kunci itu belum bisa. Lu ambil kuncinya terus lemparin ke bawah gitu kata dia kan. Gue ambil kuncinya, gue lemparin ke bawah, dibuka sama dia dari luar. Masuk ke dalam kan, masuk ke kamar tengah tuh. Masuk kamar tengah. Nah dia itu lagi ganti baju tuh dia tuh. Gue madep ke dia, madep ke sono. Pintu kan di belakang gue. Dia madep ke gue, lagi ganti baju, gue madep ke dia. Nah pas dia ngeliat ke pintu gini kan, kayak gini kan ngeliat ke pintu. Nah terus gue itu tiba-tiba di belakang getok. Gue di belakang tiba-tiba ada yang getok kan. Betak. Aduh, gue bilang gitu. Gue liat emak kan. Ternyata emak itu kan getok gue kan. Aduh, apa sih man? Lu udah gue bilang ya jangan bukain pintu, tapi lu tetep bukain. Asli kan gak bukain pintu. Lah itu bisa kebuka. Cuma ngasih kuncinya doang. Situ gue. Jadi intinya itu ya nggak ada sih yang gue apa ya, yang kayak jadinya gue kayak gitu sama adik-adik gue semuanya gitu kan. Pernah gue kan tiap hari tuh ngasuh lu juga waktu lu kecil kan. Iya. Ngasuh lu juga kan, gue juga mungkin masih kecil udah ngasuh kan. Harusnya gue main gitu kan, maksudnya kayak mungkin ada depresi lah, gue juga nggak tahu ya kan. Waktu si Is juga pernah tuh gue suruh ngasuh si Is tiap hari kan, gue ngasuh si Is kan. Si Is emang orangnya baik sih, cuman gue kadang kan gue pengen main kan, tahu sendiri lu waktu kecil kita kan kayak apa ya, kayak pengen banget main lah gitu ya kan. Akhirnya gue tuh pernah tuh ninggalin si Is tuh. Pernah gue ninggalin si Is, tapi nggak gue bener-bener tinggalin. Gue liatin dari jauh di balik rumah orang, gue liatin gitu kan. Si Isnya tuh kayak takut nggak ya gitu, kayak dia berani nggak ya gitu kan. Gue sendiri sampai nangis gitu kan, gue balik lagi, gue peluk. Akhirnya gue nggak jadi main, gue ngasuh dia akhirnya. Kayak gitu. Jadi ya itulah alasan gue kenapa gue malakin elu. Yang pertama, uang jajan gue itu memang gak cukup buat beli bakwan. Buat beli bakwan. Sedangkan lu dagang, lu bisa ngambil duit dagang. Boro-boro ngambil dagang. Cilok yang lu ambil aja itu udah rugi emas sebenarnya. Gua pulang ditanyain mulu. Ini cilok habis, duitnya nggak ada ya. Gue bingung jawabnya apa ya kan. Gua mau ngadu takut sama lu. Enggak kan, ini apa tuh namanya tuh, kalau cilok itu kan masih mending kan. Kalau misalkan gua yang makan, jelas kan abang lu sendiri yang makan. Iya. Nah itu kalau gua rasa itu memang ada mafia cilok di sekolah Jadi lu kan lu kan takutnya ntar lu gampang dibodoh-bodohin di sekolah. Ntar lu lagi meleng apa dicomot ciloknya, bisa jadi kan. Salah satunya itu juga kan. Kalau gua mah kan paling
cilok masih pagi kan masih panas, paling gue bisa makan 5 biji. Mana ada 5 biji? 10 biji. Tapi pas gua pulang tuh cilok habis, ditanyain ini kemana, ciloknya habis, duitnya nggak ada. Terus lu bilangnya gua gitu? Enggak, gua nggak berani bilang gua kayak gitu. Gua cuman nggak tahu mak gitu ya. iya nggak tahu kemana ini, hilang kali apa gimana, copet. Tapi apa gitu rasanya lu bisa segitunya gitu sama gua gitu. Bukan hal itu aja, banyak sebenarnya yang ya bahasa kasarnya penyiksaan lah gitu. Iya, ya itu gue bilang. Jadi faktornya itu ya mungkin itu nggak ada yang gue contoh gitu di. Jadi nggak ada yang kayak ya kita kan ya kayak masing-masing aja gitu kan. Maksudnya bukan masing-masing kayak nggak ada gitu kan yang gue contoh gitu, kayak misalkan siapa misalkan si Cecep sama gue gitu kan. Manggil adek sini deh gitu misalkan. Atau Sep sini Sep gitu kan, atau hal-hal yang kayak inilah gitu kan, suatu hal yang kayak menyayang adiknya gitu kan. Nah nggak ada yang gue contoh, jadinya ya gue ya begitu juga. Tapi ya gue sih ada ya, gue sih pasti menyesal, dan gue sih ada rasa bersyukurnya juga gitu. Jadi gue paham gitu kan, paham itu gue tuh maksudnya tuh sekarang itu malah gue jadi, walaupun gue nggak sampai sekarang belum bisa ngasih apa-apa sama adik-adik gue gitu kan, yang penting gue maksudnya sekarang sayang lah gitu. Gue lebih perhatian lah, itu bentuk dari apa namanya itu, bentuk dari permintaan maaf atau kesalahan gue lah. Kadang-kadang kan kayak sekarang gue kadang-kadang lu lagi ngapain gitu kan misalkan, atau kayak ada perhatian lah sekarang dari gue kan. Makanya itu dia itu apa namanya itu bentuk gue merasa bersalah lah pada waktu itu. Memang gue sih ya, nah itu dia, gue ngeliat kalau anak-anak orang kan beda kan. Kalau beda gua, jauh banget tuh udah. bukan maksudnya gini kalau orang itu kan gue sering main sama orang juga kan, teman-teman kan. Kadang kalau gue main sama teman itu kayak dia tuh, teman gue tuh ditanyain itu dia, kamu udah makan belum gitu kan, bukan nanyain gue, nanyain anaknya kan. Belum, itu udah makan dulu cepetan gitu kan. Kalau kita makan gue nanya makan sama mak, lu tong sana di gerobak tuh ayah gitu kan. Nanya gitu. dahar jeung naon. Nah mak dahar ben aya. Dahar ben aya. Lu batul aya mah ada dahar di gerobak. Kadang lucu juga sih maksudnya, tapi gua ngambil pelajaran dari kekerasan lu sama gua bisa nahan kesabaran. Jadi gue mengerti, oh begini gitu, maksudnya nggak kaget lagi gitu kalau ada apa-apa. Jadi udah terbiasa gitu dengan kekejaman. Tapi masa kecil gue itu nggak bahagia gitu, Sep. Sama, kalau masa kecil nggak bahagia mah. Jadi gue main sebentar, lu datang, Adi, baru gue baru main, udah panggil. Jadi apa sih gitu, maksudnya gue mau main gitu, terus aja dipanggil disuruh nemenin entah apa sama gue mulu minta temennya gitu. Maksudnya gue juga butuh main gitu, lagi asik-asik suruh dipanggil Adi. Gue langsung balik. Iya sebenarnya tuh ya kayak apa ya, sebenarnya tuh gue ada ketakutan tersendiri di dalam diri gue gitu kan. Maksudnya kan lu kan orangnya karena lu pendiam itu, nah kan karena lu pendiam terus kayak lu jadi kan sebenarnya lu baik lah orangnya gitu kan. Dari anak-anak kecil misalkan baik lah orangnya. Jadi gue tuh ada ketakutan sendiri. Lu kan kalau abrak-abrakan kan ke mana, ke leuweung gitu kan, ke hutan gitu kan, abrak-abrakan. Gue takut lu digigit ular gitu-gitu, takut lu kenapa-napa gitu kan kalau abrak-abrakan itu. Jadi gue lebih kayak lu udah main sama gue aja. Tapi kan kalau gue lihat sih lu kayak nggak mau main sama gue, kayak sama gue kan mainnya kayak mancing gitu kan, mancing di susukan batur.
Iya kayak gitu. Jadi di sisi lain ada ketakutan juga, cuman di sisi lain juga gue kasihan sama lu gitu kan, kalau gue panggilin mulu gitu kan. Jadi ya masa kecilnya kayak nggak tenang lah gitu kan, pengen main sama yang lain. Nah cuman ya itulah salah satu alasan gue gitu sebenarnya mah itu. Terus nih ya, keresahan gue yang lain lagi. Apa tuh? Orang lagi tidur, gue kan selalu tidur bareng sama lu ya kan, kamar tengah tuh kan. Gue enak-enak tidur jam 1 malam dibangunin. Suruh apa? Suruh nganter dia berak. Maksudnya apa lu nggak kesian lu tidur gitu kan? Lagi enak-enaknya tidur, lu bangunin cuman mau diantar berak doang gitu. Enggak, soalnya itu kan Maksudnya gue nggak terbayang gitu. Oh, kasian nih adik gue lagi tidur nyenyak banget. Udahlah gue berak sendiri aja gitu kan. Ini gue bangun di antar modal. Sebenarnya gue kesel gitu. Terus kalau dia modal, kalau dia berak nih, itu si pintu kamar mandi itu nggak pernah ditutup gitu. Itu gue di situ enak gue. enggak. Kan kentutnya kedengeran nih kan. Apalagi kalau lagi dia mencret. Parah banget udah. Enggak, maksudnya di kamar mandi ada apa gitu. Lu punya trauma Fobia, apa? fobia. Iya, trauma. Ada di kamar mandi gitu sampai segitunya. Jadi ini cerita ada sedikit horor ya. Memang ini cerita apa? Ada horornya gitu. Jadi dulu itu yang waktu lu kecil juga itu kan. Nah, itu kan kita kan waktu masih kumpul semua tuh. Gua, lu, Cecep, Tencum, si Iis, Bapak masih hidup kan, sama emak tuh. Itu tuh lagi ngobrol di belakang di kamar mandi itu, maksudnya di dapur tuh lagi ngobrol tuh. Sekitar jam berapa gitu, jam 9 apa jam 10-an malam gitu kan, lagi ngobrol semua tuh. Tuh lagi kumpul semua. Ya ngobrolin masalah sehari-hari lah biasa gitu kan. Lagi ngobrol masalah sehari-hari. Tiba-tiba malam itu kan mati lampu. Mati lampu kan. Nah, iya emang sering banget kalau dia nah pas mati lampu gitu. Tapi itu gue tetap ngobrol. Guanya sama emak, sama elu, sama yang lain tetap ngobrol gue. Pas lampunya nyala, orangnya udah pada tidur. Serius. Orangnya udah pada tidur. Jadi tuh gue ngobrol, iya mak, gitu kan, iya. Terus ada ketawa cikik gitu kan, ketawa, ya, mati lampu kan, mati lampu tuh. Ya gue masih ngobrol tetep gitu kan, kayak ketawa gitu kan, kita tapi. Terus pas lampu nyala kok nggak ada siapa-siapa. Gue langsung merinding, langsung lari ke tengah rumah kan, langsung buka kamar emak udah tidur sama bapak. Gue buka kamar kamar kita, lu udah tidur, si E sudah tidur, semua udah tidur. Lah tadi gue ngobrol sama siapa? Oh jadi traumanya di situ. Nah di situ makanya gue kalau bangun tengah malam, kalau buat pup gue di tengah malam kan kayak jam 1, jam 2 itu pasti gue bangunin lu buat temenin gue berak. Gue aja jadi sasaran gitu, maksudnya. Yang nggak ada lagi, masa gue bangunin bapak kan nggak mungkin. Nggak, yang gue keselin itu ya oke lah nganter nggak apa-apa, tapi yang nggak ditutup juga pintunya gitu kan. Ya kalau ditutup ntar lu nya nggak ada. Tai gue kemana-mana. Tapi emang kocak-kocak sebenarnya sih, apa jadi kejadian-kejadian yang masa kecil kurang nggak enak gitu ya kan, kocak-kocak. Sampai sekarang gue masih ingat udah itu. Tapi lu masih inget nggak lu pernah makan teh ayam? Nggak ada itu, makanya masa gue makan teh ayam sih. Bener serius. Waktu itu kan kalau di kampung kan, di tempat kita kan, di rumah kan ayam kan masuk ke dalam kan, naik ke atas meja. Iya. Nah pada waktu itu tuh, jadi tuh di meja itu kan, gua kalau setiap pagi-pagi tuh kan ada tukang donat lewat kan.
donat gitu kan. Nah pas gitu kan gue sering beli tuh kan, donat gitu kan, gue beli tuh berapa ceban, misalkan gue beli ceban, gue taruh di piring, kita makan bareng tuh, ingat banget gue. Nah habis itu pas pas kita udah makan itu selesai, nah terus itu di samping piring itu, yang piring bekas donat itu ada nyengclek gitu kan, gue nggak tahu apa gitu kan, yang terus lu colek, lu jilat, terus lu bilang gini sama gue, Sep, kok ini pahit ya Sep rasanya, kata lu gitu kan. Apaan dia yang pahit? Ini apaan ya? terus kan, ih Sep pahit. Tai kata lu gitu kan. Ini mah tai ayam kata gitu. Tapi sempet gue jilat itu ya? Iya kan udah lu makan terus pahit kata lu bilang. Terus coba cium nih kata gitu. Contohnya kan tai ayam. Itu pernah tuh. Berarti tai ayam gue makan? Iya tai ayam lu makan. Terus gue itu pernah juga ya kan, apa tuh kayak ini apa? Pembunuhan. Sih gimana sih? Jadi gue itu nggak sengaja membunuh orang. Hah? Bukan lah. Masa gue bunuh orang? Maksudnya nggak ngerti gue. Jadi gue nggak sengaja itu gue bunuh bebek makolot. Makolot bebeknya. Iya. Terus? Ya. Jadi netizen biar tahu ya, maksudnya makolot itu dia tetangga kita, namanya tuh makolot. Ya, jelas ya kalau makolot itu kan nggak mungkin masih muda kan, namanya juga makolot. Ya pasti udah tua gitu. Nah namanya makolot. Itu kan bebeknya kita kan kalau berak kan di belakang rumah kan, waktu itu ada tempat jamban. Nyengcele jamban iya. Nyengcele lah mencek bahasin atau nyengcele lah di tukang gitu kan. Di belakang itu kan kita nyengcele itu. Jadi pas gua lagi berak itu cumplang lagi anak-anak tuh bebek datang, wek. Jadi kan tai gue nggak keluar kan. Akhirnya tuh gue timpuk tuh bebeknya makolot tuh. Sebenarnya sih rencananya sih bukan buat bunuh gitu kan. Cuman kan nggak sengaja ngebunuh guanya. Jadi tuh pas gue lempar gitu kan, ternyata kena lehernya, bunyi sekali dong, kwek, udah matilah bebeknya. Makolotnya gimana? Makolotnya tetap standby. Enggak. Gue pernah sepedahan hujan-hujanan kan. Gue pakai sampo hujan-hujanan sepedahan. Set. Pakai sampo kan berbudaya kan? Berbusa. Lu tahu kan tungturunan apa sih kalau bahasa Sundanya? Bahasa Indonesia? Ngoleset. Tungturunan jalan. Turunan. Turunan kan? Nyongsor. Tinggi nih, turunan kan bener. Turunan tuh kan. Posisi hujan, gue pakai sampo. Perih mata gue di sini. Gini bersepeda. Gue nggak kuat sampai gue ngusuk mata. Gue ngusur ke solokan. Darah ini. Terus itu gue lagi di mana tuh? Gue lagi di Medan ya? Apa? Ya udah di Medan itu. Itunya copot, apa sih namanya? Stang. Sampai copot. Nyemplung ke got. Oh, berarti sama kayak gua itu sama si Iis. Si Iis kan ini palanya agak bolong gitu kan. Kalau lu lihat sekarang tandanya masih ada di sini. Jadi gue dulu sepedahan itu boncengan sama si Iis di depan, gue di belakang. Gue yang goes kan. Lu tahu turunan si Asep Haji Gope? Cinambo. Iya, turunan itu Cinambo. Depan warung sate kan teh. Bu naon teh kan teh nu warungna nu sok rame we teh nu ayana cuma eta deket Kaboyan si Asep nyaho teh ya, Asep Haji Juhra. Oh, anu baturan sia teh ya. Si Gope. Eta kan di hareupeuna kan aya turunan kan. Kan jalannya garik jug kan. Garik jug teh naon teh. Pokona mah
rusak. rusak lah jarang gitu kan. Itu gue boncengan tuh sama si Isu. Jangan pas turun itu. Terus abis itu kan di bannya mah ke sono. Bannya ke sono copot. Nah, si isinya jatuh. Gubrak kan. Terus palanya tuh ketusuk biji aspal. Setang. Oh. Ketusuk setang. Udah langsung berdarah, gue langsung panik. Langsung dibawa ke Kejamadi kan. Kejamadi langsung puh gitu kan langsung. Langsung berhenti darahnya. Tapi respon mah gimana tuh? Atau biasa. Atau Aisyah aduh kumaha ayo gitu kan. Semua kayak gitulah. Bingung panik ya kan. Namanya berdarah agak bolong gitu kan. Takutnya gue juga mesti ke rumah sakit kayak gitu-gitu. Tapi alhamdulillah mau Kejamadi langsung sembuh. Langsung sembuh. Ajo, nanda ya. Udah sampai di sini. Oh, udah. Ya sementara itu dulu lah. Berapa menit? Penutupan tadi ya. Semoga ini menghibur. Oke, terima kasih guys. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan cerita-cerita konyol masa kecil kita ini yang ya sebenarnya sih nggak perlu didengerin ya, nggak usah sebenarnya. Bikin sakit kuping tercongean lagi. Iya. Cuman ya gue bikin kayak gini, gue cuman pengen tahu aja gitu, maksudnya biar gue keresahan gue, biar gue tahu apa masalahnya ya wis oke lah. Jadi jangan ditonton deh ya. Ya guys, ditonton, gak usah deh, gak usah. Mudah-mudahan terhibur dan selamat sampai tujuan. Kembali mecin. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Iyalah pasti harus biar kita lebih semangat lagi buat biar kita lebih semangat lagi podcast yang kayak gini ya. Oke, ini jadi biar kita lebih semangat lagi aja buat. Ini yang kalau suka bergadang nih nonton aja ini. Iya. Pasti ngantuk kalian. Suka begadang nonton ini insya Allah lah matanya belekan semua. Iya, pasti ngantuk kalian karena nggak jelas. Ya nggak jelas ya. Nggak jelas banget. Ya udah gitu aja ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan daripada saya mencolong dan mencopet. Lebih baik. Enggak berhenti dong kayak gitu. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Thanks for watching.